Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rasmin dengan NIM 2465021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan dalam pemrograman Java. Baik, di sini saya sudah di dalam programnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Saya tinggal menjelaskan apa saja yang ada di dalamnya. Di sini ada empat program. Saya akan jelaskan satu persatu. Baik, kita mulai dari bangun datar. Ini adalah induknya, ya. Baik, di sini adalah paket opp.child. Ini menandakan bahwa file ini berada dalam paket bernama opp parent child. Kemudian lanjut di public class bangun datar. Ini mendefinisikan kelas induk bernama bangun datar. Jadi ini super kelasnya, induknya, ya, bangun datarnya. Kemudian ini ada variabel, dua variabel untuk menyimpan hasil perhitungan luas dan keliling ini. Luas dan keliling. Jadi di sini kita menggunakan variabel luas dan keliling, tipe datanya itu float. Kemudian sini ada public void hitung luas. Ini adalah metode default menghitung luas karena kelas ini akan kelas ini nih induk. Jadi nilainya di set 0, nanti akan di override di kelas anak. Sama juga seperti ini, public void hitung keliling, ini kan hitung luas, ini hitung keliling. Keliling juga di setting jadi 0, nanti akan di override di kelas anaknya nanti atau child. Kemudian ada public void tampilan. Ini menampilkan hasil luas dan keliling nanti di konsol, yang ini menampilkan hasilnya nanti. Jadi luas tambah luas, keliling tambah keliling, 0. Oke, lanjut di file persegi panjang di sini. Nah, seperti ini. Ini sudah di persegi panjang, sama seperti tadi paket opp parent child, ini masih dalam paket yang sama. Kemudian public persegi panjang extends bangun datar. Ini membuat kelas persegi panjang yang mewarisi kelas bangun datar, inheritance. Ini membuat kelas persegi panjang yang mewarisi kelas bangun datar, inheritance. Ya, ini. Jadi mewarisi kelas induknya. Ini kelas anak yang akan mewarisi kelas induknya, seperti itu. Ini lagi float panjang, koma lebar. Jadi ini dua variabel untuk menyimpan nilai panjang dan lebarnya, yang ini. Dua variabel menyimpan nilai jaringan lebar, nilai panjang yang lebar. Kemudian ini public persegi panjang, float panjang, float lebar. Ini konstruktornya yang mengisi nilai panjang dan lebarnya. This.panjang digunakan untuk membedakan antara variabel kelas dan parameternya, yang ini. Ini akan membedakan nilai variabel dan parameternya. Kemudian di sini ada override. Ini override adalah metode yang mengoverride metode milik induk, menghitung luas persegi panjang. Kan ini kalau di induknya ada luas, nanti di override menjadi panjang kali lebar, memanggil, jadi mewarisi dari induknya. Sama juga di bawah ada override public hitung keliling, ini menghitung keliling persegi panjang. Kalau yang ini override menghitung luas, yang ini override menghitung kelilingnya, seperti itu. Oke, kita lanjut di ini segitiga.java, yang ini.
Sama juga ada paket OPP dalam paket yang sama. Kemudian ini ada public class segitiga extends bangun datar. Sama kayak persegi panjang tadi, kelas segitiga ini yang mewarisi bangun datar juga. Jadi ini akan mewarisi juga sama kayak persegi panjang tadi. Ini ada float alas koma tinggi. Kemudian public kelasnya public segitiga. Ini ada konstruktor yang mengisi nilai alas dan tingginya. Ini yang mengisi alasnya nanti. Kemudian ini menghitung luas segitiga of right public void hitung luas. Ini akan menghitung luas segitiganya. Sama juga di bawah nih of right hitung keliling. Ini menghitung keliling segitiga siku-siku. Ada met.skrt. Ini digunakan untuk mencari sisi miring dari segitiganya. Ini teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras ini miringnya. Jadi hasilnya itu kelilingnya sama dengan alas tambah tinggi tambah miring. Nih, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian lanjut di file main app.java ini. Jadi ini sama juga yang di atas paket masih dalam paket yang sama. Kemudian ada public class main, ini kelas utama ya, kelas utama untuk menjalankan programnya nanti di sini. Ya kalau sudah digabung semua akan menjalankannya di sini. Kemudian ada ini public static main, void main. Sini adalah metode utama tempat program Java berjalan ini. Public static void main. Jadi nanti kita jalankan programnya di sini. Ini ada objek persegi panjang. Jadi membuat objek bernama pp dengan panjang sama dengan 10 dan lebar sama dengan 5. Ini sudah diisi. Persegi panjang pp sama dengan neo persegi panjang 10,5. Jadi panjangnya 10, lebarnya 5. Jadi ada pp hitung dan pp hitung keliling, pp hitung luas dan pp hitung keliling. Ini memanggil metode untuk menghitung luas dan keliling. Memanggil metodenya yang ada di yang ini, yang persegi panjang yang tadi memanggil dia. Kemudian ada sistem out print line, persegi panjang, pp tampil hasil. Ini menampilkan judul dan hasil. Ini judulnya persegi panjang. Kemudian ini pp tampil hasil. Ini hasilnya dari perhitungan tadi. Jadi ini menampilkan judul dan hasil hitungan persegi panjangnya. Nanti akan ditampilkan di sini. Seperti itu. Kemudian ada objek segitiga. Objek segitiga ini kan objek persegi panjang. Yang ini tadi, yang ini. Kemudian ini adalah objek segitiga. Berarti yang ini hasilnya akan ditampilkan di sini. Ini objek segitiga. Ya. Yang pertama itu ada segitiga SG sama dengan segitiga 6,8. Berarti membuat objek segitiga dengan alas 6 dan tingginya itu 8. Ini alasnya 6, tingginya itu 8. Jadi ada SG hitung luas sama SG hitung keliling. Ini menghitung luas dan keliling segitiganya yang ini. Ini menghitungnya. Kemudian ini menampilkan perhitungan segitiga. Jadi ini judulnya segitiga. Kemudian ini SG tampil hasil, ini akan menghitung hasilnya. Oke, itu penjelasannya. Saya akan tes run dulu di hasilnya. Nah, seperti ini. Persegi panjang luasnya 50. Menol kelilingnya juga begitu, segitiganya juga. Segitiga luas sama kelilingnya. Hasilnya seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhir kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.